Rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Mohon maaf kalau kuliah kita petang ini tergendala sekian minit disebabkan masalah teknikal. Pelajaran kita pada petang ini adalah tafsir dari surat Al-Baqarah dari ayat 55 hingga ayat 60. Ayat 55 hingga ayat 60 di bawah tajuk Bani Israel pingsan disambar petir. Bani Israel pingsan atau mati disebabkan karena sambaran petir. Karena kedurhakaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah kirim petir dan sambar mereka sehingga semua mereka mati bergelimpangan. Pembahasan ini dari ayat 55 hingga ayat 60 dari surah Al-Baqarah. Kita baca 1-2 ayat untuk mendapat keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ la'allakum tashkurun. Demikianlah dari ayat 55 hingga ayat yang ke-60. Dan karena terjemahannya akan kita ulang lagi, langsung saja kepada tafsiran ayat. Lihat muka surat 139. Dalam pelajaran yang lalu, maksudnya pelajaran minggu lalu, telah dijelaskan 5 dari 10 yang telah Allah kurniakan kepada Bani Israel. 5 dari 10 nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Dan berikut ini, yaitu dalam pelajaran hari ini kita tambah 5 lagi. Sehingga genap 10 nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Ustaz pernah sebutkan sebelum ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada Bani Israel nikmat yang sangat banyak. Yang sebahagiannya Allah tidak bagi kepada umat yang lain. Itu sebabnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam
diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat melebihi dari nabi-nabi yang lain. 5 nikmat tambahan ini, pertama, dihidupkan kembali setelah mereka mati disambar petir. Sudah mati, dihidupkan balik. Ada yang mengartikan mati yang sebenarnya, dan ada pula ulama tafsir yang mengartikan dengan makna pingsan. Yang kedua, Bani Israel dinaungi oleh awan putih ketika bermunajat di Bukit Tursina. Yang ketiga, Bani Israel juga dianugerahkan oleh Allah hidangan dari langit yang dipanggil dengan manna dan salwa. Yang keempat, mendapat tempat di Baitul Maqdis setelah selamat menyeberangi Lautan Merah, Laut Qulzum. Dan terakhir yang kelima, Allah pancarkan untuk mereka 12 mata air. Inilah kelima-lima nikmat tambahan dari 5 nikmat sebelumnya. Nikmat sebelumnya antara lain mereka selamat dari kekejaman Firaun. Mereka selamat menyeberangi laut. Sementara Firaun pula sebagai musuh utama mereka dimatikan oleh Allah. Antara lain nikmat Allah belahkan Laut Merah untuk mereka menyeberang. Okey, itu pelajaran yang lalu. Sekarang kita fokus kepada 5 nikmat lagi sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Okey, kita mula tafsirkan ayat. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa. Bani Israel berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang, dengan nyata. Kami tak akan beriman kepadamu, wahai Musa, dan tak akan beriman kepada Taurat. Tak akan beriman engkau boleh bercakap dengan Allah sehingga kami dapat lihat dengan mata kepala kami sendiri Tuhanmu itu, Allah. Karena itu, maknanya karena permintaan tersebutlah akhirnya Bani Israel disambar oleh halilintar, disambar oleh petir, sedangkan kamu menyaksikannya. Siapa kamu yang menyaksikannya? Begini tafsirannya. Imam As-Suda berkata, setelah Bani Israel bertobat kepada Allah karena dosa menyembah Ijil. Al-Ijlu maknanya patung yang dibuat daripada emas yang disembah oleh Bani Israel ketika mereka ditinggalkan oleh Musa untuk menjemput Taurat di Bukit Tursina. Dan itu pun Allah Subhanahu Wa Taala telah ampunkan mereka, walaupun mereka pernah menyembah berhala. Macam mana cara Allah ampunkan mereka? Kita dah jelaskan, iaitu mereka disuruh oleh Allah agar berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Dan cara membunuh ada tiga cara, kita dijelaskan pada ayat sebelumnya.
Sehubungan atau setelah itu Allah suruh Nabi Musa supaya memilih 70 orang untuk sama-sama pergi ke Bukit Tursina memohon ampunan kepada Allah karena dosa penyembahan ijil itu. Yang dimaksudkan dengan 70 orang itu adalah mereka yang dipilih oleh Musa untuk tujuan itu. Sedangkan selain 70 juga ada dari kalangan Bani Israel yang ikut serta ke Bukit Tursina. 70 orang yang dipilih. Tapi selain 70 juga ada yang ikut. Ringkasnya, sesampai di Bukit Tursina mereka berkata, ini dia perkataan tadi. Musa, kami tidak akan percaya dengan engkau. Kononnya engkau seorang rasul. Kononnya engkau boleh bercakap dengan Allah. Kononnya engkau dapat kitab Taurat supaya kamu turuti. Kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat tengok Allah itu dengan nyata, dengan mata kepala kami sendiri. Akibat dari kedegilan dan kesombongan di atas inilah, lalu Allah menurunkan api dari langit. Allah menurunkan api dari langit, iaitu petir, sehingga mereka mati. Yang 70 orang tadi. Yes. Sedangkan yang lain pula menyaksikannya. Siapa yang lain? Yang turut serta ke Bukit Tursina padahal mereka tidak dipilih. Yang 70 orang tadi yang minta, kami tidak akan percaya kepada engkau, hai Musa, sehingga kami dapat melihat Allah. Kami dapat melihat Tuhanmu itu dengan mata kepala kami sendiri. Akhirnya terhadap 70 orang yang degil itu, Allah turunkan petir dari langit sehingga mati semuanya. Sedangkan yang lain-lain menyaksikannya. Kemudian apa yang terjadi? Allah sebut pada ayat berikut. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan kamu setelah kamu mati supaya kamu bersyukur. Ustaz jelaskan saja maksud mati di sini. Ada yang mengartikan mati sebenar-benar mati. Ada yang mengartikan mati dengan makna pingsan. Tetapi ulama tafsir yang mengartikan mati yang sebenar itu lebih kuat. Sebab Allah SWT mampu untuk menghidupkan mereka walaupun sudah mati. Sebab kaedah dalam ilmu tafsir, kita hendaklah utamakan mati dengan makna yang sebenar. Bukan dengan makna kiasan. Itu pandangan ulama tafsir. Itu sebabnya kalau Ustaz pernah mengatakan tentang sifat-sifat Allah. Allah bersemayam di atas arasy. Katakan saja Allah sememangnya bersemayam. Kalau Allah katakan tangannya di atas tangan mereka, memang Allah memang memiliki tangan. Tapi dengan syarat, bersemayamnya Allah tidak sama dengan bersemayamnya makhluk. Tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Kalau Allah mengatakan dia ada wajah, katakan saja Allah memang ada wajah. Yang pasti wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Selesai masalah. Itu sebabnya kalau Allah katakan di sini, ba'atsnakum min ba'di mautikum, kami bangkitkan kamu setelah kamu mati, yang lebih tepat kita katakan saja memang mereka mati, kemudian Allah hidupkan balik.
Kisah di atas dikuatkan lagi oleh Allah pada ayat 55 dari surat Al-A'raf. Ini ayatnya. Tentang 70 orang yang dipilih oleh Musa tadi. Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ini ayat menguatkan dari mana bilangan 70 tadi. Okey. Dah selesai. Satu nikmat. Allah hidupkan mereka balik setelah mereka dimatikan oleh Allah dengan menurun petir karena yang mereka minta yang bukan-bukan. Kita teruskan dengan ayat berikut. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. Dan kami naungi kamu dengan awan. Ini nikmat yang lain lagi. Dalam perjalanan atau ketika mereka berada di Bukit Tursina, tanpa adanya bangunan, tanpa adanya payung, Allah payungi mereka dengan awan putih sehingga mereka tidak merasa panas. Dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa, yaitu hidangan dari langit. Lalu apa kata Allah? Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Tafsiran ayat. Dalam ayat ini Allah menjelaskan pula nikmat yang lain yang dikurniakannya kepada Bani Israel. Yaitu setelah mereka keluar meninggalkan Mesir dan selamat menyeberangi Laut Merah. Itu nikmat awalnya. Dalam perjalanan merentas padang pasir menuju ke Baitul Maqdis. Sejauh itu perjalanan menuju ke Baitul Maqdis. Mereka merasa panas terik matahari. Lalu mereka mengadu kepada Musa supaya Allah lindungi mereka dengan awan sehingga tiba ke bumi yang telah dijanjikan, yaitu Baitul Maqdis. Dan Allah SWT kabulkan lagi permintaan mereka. Itu nikmat. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ketika mengimami jamaah salat Aid di tanah lapang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dinaungi dengan awan sehingga baginda tidak merasa panas. Di padang itulah yang hari ini dibina masjid yang dipanggil dengan Masjid Ghamamah. Ghamamah maknanya awan. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendapat mukjizat dipayungi oleh awan ketika beliau mengimami salat Aidul Fitri, Idul Adha di tanah lapang. Tapi untuk Nabi Muhammad saja. Tapi Bani Israel keseluruhannya mendapat naungan. Adapun nikmat selanjutnya Allah turunkan kepada mereka hidangan dari langit, yaitu manna dan salwa. Ada yang mengatakan bahawa manna dan salwa itu sejenis makanan yang sangat enak. Ada pula yang mengartikan manna dan salwa itu sejenis manisan. Ada pula yang mengartikan manna dan salwa itu sejenis burung puyuh. Kata para ulama tafsir, kita tak perlu pertikaikan sangat tentang
makna manna dan salwa. Yang mustahak ialah hidangan yang datang dari langit, yang enak rasanya, cukup. Dan ia diturunkan setiap pagi bersamaan dengan turunnya awan pagi. Bersamaan dengan turunnya awan pagi, turunlah hidangan dari langit di setiap rumah Bani Israel. Mereka hanya tinggal buka pintu, ambil hidangan dari langit. Tapi dengan syarat, hidangan tersebut hanya boleh diambil untuk 1 hari saja. 1 hari saja, tidak boleh lebih. Dan bila lebih, makanan itu akan jadi basi. Ustaz ulang sekali lagi, hidangan dari langit itu yang dipanggil manna dan salwa dengan bermacam-macam makna, turunnya bersamaan dengan turunnya embun pada waktu pagi. Bani Israel tinggal ambil saja. Tapi dengan syarat mereka hanya boleh ambil untuk 1 hari. Tidak boleh lebih. Bila ambil lebih, dia akan basi. Kecuali pada hari Jumat. Kecuali hidangan manna dan salwa yang diturunkan pada hari Jumat, mereka boleh ambil untuk 2 hari. Sebab hari Sabtu bagi orang Yahudi adalah hari ibadat. Konsentrate, fokus pada ibadat sahaja. Hatta mengambil manna dan salwa pun tidak dibenarkan. Dan tak turun pun. Itu sebabnya ketika Bani Israel dicoba oleh Allah dengan timbulnya ikan di tepi pantai sangat banyak pada hari Sabtu. Padahal mereka tidak boleh melakukan kerja-kerja keduniaan termasuk mencari rezeki. Mereka tidak tahan melihat banyaknya ikan yang timbul pada hari Sabtu. Akhirnya mereka memancing, dan akibat daripada mereka memancing ikan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai monyet yang hina. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu monyet yang hina. Ini sejarahnya. Jadi tentang manna dan salwa tadi, mereka tidak boleh ambil lebih dari keperluan 1 hari, kecuali pada hari Jumat. Untuk mereka makan juga nanti pada hari Sabtu. Yes. Muka surat berikutnya. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Dan tidaklah mereka menganiaya kami. Dan tidaklah mereka menganiaya kami. Akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Mereka tidak menganiaya kami, kata Allah. Tapi merekalah sebenarnya yang telah menganiaya diri mereka sendiri. Maksudnya, musibah demi musibah menimpa mereka karena mereka tidak syukuri nikmat Allah. Akhirnya Allah timpa musibah demi musibah. Itu maksudnya. Bukan Allah saja-saja, tak semena-mena turunkan musibah, no. Musibah yang ditimpa oleh Allah kepada umat manusia ada kaitannya dengan maksiat yang mereka lakukan, kedegilan yang mereka miliki. Nikmat demi nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka bukan dibalasi dengan kesyukuran, tetapi sebaliknya mereka semakin durhaka. Dalam ayat di atas Allah menyatakan bahawa mereka sekali-kali tidak menganiaya Allah. Dengan bersikap demikian, tetapi justru mereka telah menganiaya diri mereka sendiri.
Jangan dikira Allah itu tercabar dengan sikap mereka. Enggak. Sebenarnya secara umum ketaatan kita atau keingkaran kita semuanya berbalik kepada diri kita. Bila Bani Israel taat kepada Allah, sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Musa, mereka akan mendapat pulangan yang baik, syurga untuk mereka. Tapi apabila suruhan-suruhan Allah tidak dibuat, justru larangan-larangan Allah dilanggar. Jangan salahkan Allah bila mereka ditimpa musibah. Jangan salahkan Allah bila mereka dihumban ke dalam api neraka. Ini maksudnya, mereka tidak menganiaya kami, kata Allah, tetapi sebenarnya mereka telah menganiaya diri mereka sendiri. Imam Ibn Katsir berkata, di sini kita dapat melihat dengan jelas betapa kelebihan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan sahabat-sahabat nabi-nabi yang lain, termasuk sahabat Nabi Musa, begitu juga sahabat Nabi Isa. Banyak yang ingkar. Tapi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kesabaran dan ketabahan hati yang sangat hebat. Walaupun mengalami kesukaran dalam perjuangan, seperti dalam peperangan Tabuk, mereka tidak meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara-perkara luar biasa, walaupun sebenarnya Nabi Muhammad mampu melakukannya dengan mudah. Nabi tinggal minta saja lagi. Sebagai bukti, dalam perang Badar, umat Islam hanya 300 lawan musuh musyrikin Makkah 3 kali ganda jumlahnya dengan persenjataan yang lengkap. Tapi berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad di pihak yang menang. Itu ada kaitannya dengan keikhlasan mereka dalam berjuang. Tapi dalam peperangan berikutnya, perang Uhud, walaupun jumlah mereka sudah ramai, tapi keikhlasan sudah mula rosak. Banyak di antara mereka yang rebut-rebutan harta rampasan perang, sehingga meninggalkan posisi yang sepatutnya mereka jaga dengan baik, pemanah-pemanah di Bukit Uhud. Mereka turun mengejar harta rampasan. Akhirnya Allah kalahkan mereka. Demikian juga dalam perang Tabuk. Mereka tidak minta pada Nabi agar buat sesuatu yang luar biasa. Padahal kalau mereka minta pun boleh. Dan Allah akan kabulkan permintaan mereka. Nak menggambarkan betapa ketabahan, kekuatan hati, kesabaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tabah, sabar, teguh pendirian dalam melaksanakan perintah Allah. Termasuk dalam puasa ini. Sanggup menahan apa saja yang tidak diredai oleh Allah. Bukan setakat perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, makan, minum, merokok, jima, tapi kita juga sanggup menahan perkara-perkara yang boleh merosak ibadat puasa kita. Ada beza. Perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa lain. Perkara-perkara yang boleh menghabiskan pahala puasa lain. Walaupun puasanya sah, tapi zero, tidak dapat apa-apa ganjaran pahala dari sisi Allah. Esok kita akan jelaskan dengan panjang lebar insya-Allah kuliah
Semat Ramadan siri yang kedua esok insya-Allah. Kita teruskan dengan ayat berikut. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryah. Ustaz terjemahkan saja ayat ini untuk meringkaskan masa yang hanya tinggal 20 minit. Dan ingatlah ketika kami berfirman, apa kata Allah dalam firman-Nya? Masuklah kamu ke dalam negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak, lagi enak di mana saja kamu sukai. Masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskan kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini nikmat lain lagi. Dalam ayat ini Allah beri Bani Israel nikmat yang lain lagi, yaitu mereka dibenarkan memasuki Baitul Maqdis. Tapi dengan dua syarat. Masuklah sujada di sini dalam keadaan membungkuk. Kalau ini pintu gerbang Baitul Maqdis, hendaklah masuk secara membungkuk atau rukuk. Dan mulutmu hendaklah menyebut hitta, 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 hitta. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Yes. Itu syaratnya ada dua. Dengan syarat mereka memasukinya dengan membungkuk dan mengucapkan kata ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dan Allah berjanji akan mengampuni mereka. Apa yang terjadi? Bukan mereka patuhi arahan Allah, penuhi dua syarat, tapi mereka tukar. Ini dia. Orang yang suka menukar-nukar firman Allah kepada makna yang lain, mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang degil. Dan itu adalah salah satu sifat utama Bani Israel, khasnya Yahudi. Apa kata Allah? فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Coba perhatikan terjemahannya dulu. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Mereka buat terbalik. Yang diperintahkan supaya menunduk, masuk pintu gerbang Baitul Maqdis. Mereka telah rubah dengan melakukan yang tidak disuruh oleh Allah. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Kita baca sedikit. Allah tidak menyebut dalam ayat di atas mereka mengganti perintah Allah. Nah, ini rahasianya. Allah tidak menggunakan istilah mereka mengganti perintah Allah, tetapi dengan menyebut orang-orang yang zalim di kalangan mereka telah mengganti perintah Allah. Orang yang zalim maknanya bukan semua. Ini menunjukkan bahawa
yang mengganti perintah itu bukan semua Bani Israel, tetapi sebahagian sahaja. Sebabnya kita jangan ganti apa yang Allah suruh Nabi Muhammad sampaikan pada kita. Sunnahnya dalam beribadat begini, 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 begini. Kita tidak dengar langsung daripada Allah. Sebab kita tidak menerima wahyu. Yang terima wahyu adalah Rasulullah. Lalu disampaikan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Dalam bab haji, "Khudhu anni manasikakum." Ambil hanya daripadaku cara pelaksanaan hajimu. Berpuasa ikut cara Nabi. Nabi menyebut, "Rubba bin sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak dapat apa-apa pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Apa sebab? Nanti esok kita jelaskan. Laisa siyamu minal akli wa syurbi, wa innama siyamu minal lagwi war rafathi. Bukan yang dikatakan puasa setakat tidak makan dan tidak minum. Nah, yang dinamakan puasa selain tidak makan, tidak minum, tidak jima, juga tidak mengeluarkan kata-kata lucah, tidak mengeluarkan kata-kata tak senonoh, apalagi sampai mengumpat. Ini yang Ustaz katakan tadi. Kita dalam puasa bukan saja meninggalkan perkara yang boleh membatalkan, tetapi kita juga mesti meninggalkan perkara yang boleh merosakkan pahala puasa. Mengupat, dedah aurat di khalayak ramai, semuanya itu pahala puasanya zero di akhirat nanti. Puasanya sah, tapi tak dapat pahala. Okey, kita teruskan. Jadi berbalik kepada yang merubah itu orang-orang yang zalim dari kalangan Bani Israel, bukan semua. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang mereka robah, Pak Ustaz? Ustaz buat contoh begini. Kalau ini pintu gerbang Baitul Maqdis. Yes. Sepatutnya dia masuk dengan membungkuk ke depan macam rukuk, memasuki pintu gerbang. Tapi mereka buat terbalik, macam gostam, macam reverse. Mereka buat begini. Belakang dulu, punggung dulu mereka dahulukan. Sepatutnya begini, masuknya jalan, tapi mereka buat terbalik. Mulut mereka disuruh oleh Allah supaya menyebut hittah. Hittah maknanya ampunkan dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Mereka rubah menjadi hintah. Hittah menjadi hintah. Ditambah nun. Apa makna hintah? Hintah maknanya sebiji gandum. Sebiji gandum, sebiji gandum. Itu hintah. Sebenarnya tanpa nun, hittah. Gugurkanlah, hapuskanlah dosa-dosa kami. Lalu mereka sebut hintah. Sebiji gandum. Main-main dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun yang dimaksudkan dengan menukar perintah di atas ialah menukar cara berjalan daripada membungkuk kepada berjalan mundur, reverse. Dan menukar perkataan hittah yang membawa makna ampunkan dosa kami kepada hintah dengan makna sebiji gandum.
Dan akibat daripada keengganan mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan malahan menukar sesuka hati apa yang telah ditetapkannya, maka Allah timpakan ke atas mereka siksaan dari langit. Menurut jumhur, ini dia. Menurut jumhurul mufassirin, jumhur maknanya majoriti ulama tafsir, siksa yang Allah turunkan kepada mereka adalah wabak ta'un, virus, wabak. Wabak lain ya, balak lain. Yaitu penyakit yang berjangkit. Termasuk COVID-19 ini dipanggil wabak dalam bahasa Arab. Besar kemungkinan. Mengapa sampai 1 tahun sudah tak berkurang-kurang COVID-19? Ada kaitannya dengan kedegilan. Bukan saja orang kafir, tapi kedegilan dari kalangan orang-orang Islam. Khasnya dari kalangan pucuk pimpinan orang-orang Islam itu sendiri. Tidak mau dengar ketetapan Allah. Yang difikirkannya dunia dan dunia, bukan agama yang mesti dijaga. Agama Allah. Yang penting aku dapat pangkat. Yang penting aku dapat gaji lumayan. Yang penting. Bukan masalah agama yang didahulukan. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, tafsir ayat ini ada kaitannya dengan apa yang kita rasakan hari ini, sebab kaedah utama dalam ilmu tafsir, ingat selalu, al-ibrah bi'umumil alfaz la bi khususil asbab. Segala pengajaran yang ada dalam Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Betul? Ayat itu diturunkan sempena sikap Yahudi yang degil terhadap Nabi mereka, Nabi Musa. Maknanya pengajaran yang sama juga akan menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata mereka bersikap macam sikap Yahudi terhadap Nabi Musa, lalu umat Muhammad bersikap sombong, degil terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan salat begini caranya, puasa begini caranya, haji begini caranya, dan patuhi sajalah. Kalau tidak, musibah. Okey. Kita sampai kepada nikmat yang kelima. Pada ayat yang terakhir disebut nikmat yang kelima, yaitu Allah Subhanahu wa taala beri mereka air. Bukan satu mata air, 12 mata air. Karena Bani Israel ketika itu ada 12 suku. Ini ayatnya. Wa idh istasqa Musa liqaumih faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Musa minta, "Oh Tuhan, kami kehausan. Di padang pasir ini tidak ada sumber air. Tolong beri kami air, ya Rabb." Lalu kami berfirman, apa kata Allah? Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Nah, kalau sebelumnya
peranan tongkat ini dipukul pada laut, laut terbelah, akhirnya mereka selamat. Dan peranan tongkat yang kedua dengan izin Allah. Pukul saja batu 4 persegi, bersegi 4, batu bersegi 4, pukul, keluar 12 mata air. Setiap sisi 3 mata air. 3 mata air, 3 mata air, 3 mata air. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. 3 kali 4, 12. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Karena Bani Israel ada 12 suku. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kebinasaan. Dalam ayat ini Allah menyatakan nikmatnya yang lain pula untuk Bani Israel, yaitu mengeluarkan 12 mata air yang dipancarkannya dari celah-celah batu setelah batu itu dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya. Allahu Akbar. Ini yang namanya mukjizat. Bani Israel yang terdiri daripada 12 kabilah masing-masing mengetahui tempat minum mereka masing-masing. Dan pada penghujung ayat, Allah memperingatkan mereka agar jangan membalas kurniaan Allah dengan maksiat. Karena Allah berkuasa untuk menarik nikmat tersebut dengan sekelip mata. Syukuri nikmat. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat hidayah. Syukuri. Istiqamalah dengan ajaran Allah dan ajaran Rasul. InsyaAllah kita akan mendapat husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa. Pada masa yang sangat mustajab ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam Quran-Mu penuh dengan kisah-kisah umat zaman dahulu. Tujuannya ialah supaya kami jadikan sebagai teladan jika sifat-sifat yang Engkau ceritakan tentang umat zaman dahulu itu yang baik-baik, seperti ketaatan mereka, pengorbanan mereka. Dan supaya kami jadikan sempadan terhadap kisah-kisah yang tidak baik yang Engkau ceritakan dalam Quran tentang zaman dahulu. Antara lain tentang kedegilan Bani Israel. Oleh sebab itu, ya Allah, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan segala titah perintah-Mu. Dan juga berilah kami kekuatan supaya meninggalkan perkara-perkara yang Engkau tidak redha. La haula wala quwwata illa billah. Sebab kami tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Engkau, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu akan kebenarannya, dan berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk melaksanakan kebenaran itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan perlihatkan jugalah kepada kami kebatilan akan kebatilannya, yang salah itu tentang salahnya, dan berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk menjauhi kebatilan itu sejauh-jauhnya. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan akhir yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh,
Dan tolonglah ya Allah, jangan Engkau akhiri hidup kami dalam keadaan yang tidak baik, akhir dalam syirik, khurafat, bid'ah, dan bergelumang maksiat. Sebagaimana yang Engkau sebut tentang sikap Bani Israel yang degil. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri kepada mereka nikmat, yaitu jalan para nabi, jalan siddiqin, jalan orang-orang yang mati syahid, dan jalan-jalan orang-orang yang saleh. Mereka lah sebaik-baik teman di dalam syurga kelak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi esok insya-Allah dengan Semat Ramadan siri yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.